Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Septiani dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan menjelaskan apa aplikasi matematika, yaitu Bagatrix. Di video ini saya akan menjelaskan dari identitas Bagatrix, perkembangan Bagatrix, kelebihan dan kekurangan yang dimiliki Bagatrix, serta menu dan tools yang ada di Bagatrix. Berikut saya lampirkan juga video tutorial penggunaan aplikasi Bagatrix. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Bagatrix. Yang pertama ada identitas Bagatrix, perkembangan Bagatrix, kelebihan dan kekurangan, menu dan tools. Yang pertama, identitas Bagatrix. Bagatrix merupakan salah satu software yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan matematika, baik masalah pada bidang aljabar, geometri, kalkulus, trigonometri, bahkan permasalahan dalam menggambar grafik. Software ini dapat digunakan oleh mahasiswa, guru, siswa, pekerja profesional, dan lembaga-lembaga pendidikan saat ini yang akan melaksanakan pembelajaran matematika. Yang kedua, perkembangan Bagatrix. Dalam sejarah perkembangannya, Bagatrix.inc membuat software problem solve pada kisaran tahun 2010 dan mengembangkannya sehingga ada berbagai software dengan fungsi yang sesuai dengan materi matematika. Software yang dibuat Bagatrix.inc dikelompokkan dengan melihat fungsinya. Software-nya yaitu Algebra 1 Solve, Algebra 2 Solve, Basic Math Solve, Calculus Solve, Chemistry Solve, College Algebra Solve, Equation Inversion, Finite Math Solve, Geometry Solve, Graphing Solve, Linear Algebra Solve, 3-Minute Challenge 2005, Pre-Algebra Solve, Pre-Calculus Solve, Statistics Solve, Trigonometry Solve. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan Bagatrix. Kelebihan yang dimiliki Bagatrix adalah mampu menganalisa jawaban sesuai dengan yang diinginkan. Artinya, penyelesaian diberikan secara bertahap, step by step, sehingga siswa dapat mendalami dan mengapresiasi langkah-langkah penyelesaian masalah. Yang kedua, langkah-langkah penyelesaian yang disajikan dapat menjadi bahan untuk memahami konsep dalam menyelesaikan suatu masalah. Yang ketiga, membuat tes dengan berbagai tingkatan, beginner, intermediate, dan advance. Yang keempat, menyajikan grafik dengan mudah. Yang kelima, melakukan penilaian hasil belajar secara praktis. Sedangkan kekurangan yang dimiliki oleh Bagatrix adalah sulit dipahami. Maka dari itu, aplikasi ini membutuhkan bimbingan dari seorang ahli agar dapat mudah digunakan. Yang kedua, belum adanya Pre-Calculus Solve atau aplikasi Bagatrix Solve lainnya yang menggunakan bahasa Indonesia. Yang ketiga, tidak semua soal bisa diselesaikan, sehingga materi soal harus disesuaikan. Yang keempat, pada tes, perintah soal kurang jelas. Yang kelima, memiliki keterbatasan simbol pada quick insert. Menu dan tools. Berikut tampilan awal pada Bagatrix. Pada main menu terdapat notebook yang berfungsi menciptakan catatan baru yang akan menampung semua masalah atau persoalan dalam grafik, tes dokumen, dan tutorial. Dan ada problem yang berfungsi merupakan tempat untuk menginput persoalan matematika yang akan dipecahkan. Ada graph yang berfungsi menu untuk membuat grafik dari persoalan yang diinput. Ada tes, menu untuk membuat tes atau ujian yang dapat dicetak. Tes dapat dibuat dalam bentuk soal pilihan ganda. Ada dokumen yang berfungsi untuk membuat data menggunakan simbol-simbol matematika. Menu ini dapat menyalin dan menyisipkan masalah atau soal secara langsung ke dalam data. Ada open yang berfungsi membuka catatan yang disimpan. Ada save, menu untuk menyimpan dokumen setelah mengerjakan soal yang dikerjakan yang berisi semua masalah atau soal, grafik, tes dokumen, dan tutorial. Pengaturan juga dapat disimpan di catatan.
Ada print yang berfungsi untuk mencetak isi atau jawaban yang berada di bagian halaman kerja Bagatrix. Ada sign in, yaitu menu untuk membuat uji tes dengan daftar peserta yang akan mengikuti ujian tersebut. Melalui menu ini, pengguna dapat menerima data peringkat hasil ujian. Ada web, yaitu berfungsi untuk mengunjungi website Bagatrix. Ada Notebook Explorer, yaitu berfungsi untuk menyelesaikan masalah dalam bentuk grafik, tes, dan dokumen yang telah terbuka. Ada Notebook yang berfungsi untuk menyimpan segala sesuatu yang telah dikerjakan oleh user. User juga dapat menyimpan banyak items atau data pada notebook. Ada Hub Contents, yaitu menu ini berisi bantuan jika user mengalami kesulitan pada saat menggunakan Bagatrix. Ada Glossary, yaitu Glossarium Panel merupakan menu yang memberikan daftar abjad dari ratusan istilah matematika dan dapat ditampilkan di sisi kiri layar dengan Notebook Explorer dan Hub Topics. Ada Bagatrix Assistant, yaitu merupakan menu yang dapat memberikan bantuan topik dinamis, tutorial, dan tips tentang tugas yang kamu lakukan. Setelah ini, saya akan memberikan tutorial cara menggunakan aplikasi Bagatrix. Di sini saya akan menjelaskan tutorial menggunakan aplikasi Bagatrix, yaitu Algebra Solve. Pertama, selain kita bisa mengetikkan soal secara langsung, kita juga bisa menggunakan contoh soal yang tersedia pada aplikasi Algebra Solve ini, yaitu dengan cara mengklik example, dan di sini terdapat beberapa materi. Kita bisa ambil contoh algebra concepts and expression, lalu kita klik materi yang diinginkan. Tingkat kesulitan materi tersebut juga bisa diatur dengan mengklik bagian ini. Lalu di sini ada beginner, intermediate, dan advanced. Kita klik intermediate, lalu kita klik simple exponent untuk contoh materi. Lalu keluar contoh soal seperti ini. Untuk menjawabnya, kita klik answer, lalu kita klik step. Kita klik step sampai tanda panah berwarna biru ini berubah warna menjadi abu-abu, dan terdapat tanda centang di sebelah angka seperti ini. Berikut hasil dari soal ini. Kita juga bisa membuat soal tes menggunakan menu tes pada bawah ini. Ini contohnya. Pertama kita klik subjek, lalu kita klik materi yang diinginkan. Sebagai contoh, kita ambil materi yang sama pada soal sebelumnya. Kita klik simple exponent, lalu kita klik create, dan kita bisa klik multiple choice untuk pilihan ganda. Dan kita bisa isi jawabannya seperti ini, A, B, C, D. Setelah itu sekian berikutnya akan saya jelaskan tentang Algebra to Solve. Pada aplikasi Algebra to Solve, penggunaannya hampir sama dengan aplikasi sebelumnya, yaitu Algebra Solve. Kita bisa langsung mengetikkan soal yang diinginkan, atau kita juga bisa mencari contoh soal dari aplikasi yang sudah disediakan. Misal dicontohkan itu materi simplifying polynomial. Kita klik simplifying expression, dan soalnya akan keluar seperti ini. Lalu untuk menjawabnya kita klik answer dan klik step sampai tandanya berubah warna menjadi abu-abu, dan ini untuk hasilnya. Untuk semua toolsnya hampir sama.
penggunaannya dengan aplikasi-aplikasi yang sebelumnya. Selanjutnya, pada Geometry Solve, kita akan melakukan hal yang sama, yaitu sampel, misalkan angle, dan ya cuman ternyata bisa kita cari soal lain, misalkan basic of geometry, finding the midpoint line. Lalu kita answer, terus kita klik step. Maaf sebelumnya, karena aplikasi saya sedikit ada error, jadi seharusnya bisa sampai jawaban akhir, tapi karena aplikasi saya sedang error, jadi tidak bisa. Mohon maklum. Jadi kita akan ganti soal saja. Kita misalkan ini untuk soal menemukan jarak antara 2 poin. Seharusnya ada jawaban selanjutnya, tapi ya seperti itu, karena sedang error dia tidak bisa. Kalau kita klik grab, nanti ada titik 2 poin seperti ini. Titik ini tadi dari soal sebelumnya. Mari kita lanjut ke aplikasi selanjutnya. Pada aplikasi Calculus Solve, kita akan melakukan hal yang sama pada aplikasi sebelumnya, yaitu mencari contoh soal, sini kita tinggal answer dan step sampai selesai, seperti itu. Untuk menghapus soalnya, kita bisa klik erase dan mengulang soal yang lain. Atau soal operation and function. Ini dan answer. Seperti ini. Kita juga bisa menambahkan problem lain. Ini jadi ada problem 1 dan problem 2. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang algebra 2 solve. Sama seperti tools sebelumnya, ini memiliki fungsi yang sama seperti algebra solve maupun algebra 2 solve. Lalu di sini saya akan mencoba memasukkan soal dalam bentuk grafik. Nah, kita di sini kita tinggal mengklik grafik pada sini, lalu muncul grafik seperti ini. Nah, karena saya sudah mengkliknya, jadi di sini ada grafik 1 dan grafik 2. Nah, kita pakai yang mana saja.
Untuk memasukkan soalnya kita bisa klik kolom ini atau sini. Nah, pertama kita klik kolom sini aja. Nah, contoh soalnya adalah 6x minus 2y kurang dari 12. Nah, kita klik create di sini. Lalu muncul grafik seperti ini. Lalu kita bisa masukkan soal yang kedua, yaitu misalkan adalah 3x dikurang 2y kurang dari 6. Kita klik create lagi. Nah, maka di sini terdapat grafik lain yang akhirnya memotong seperti ini. Jadi kita juga bisa zoom out maupun zoom in, dan kita juga bisa menghapusnya. Oke, sekian penjelasan saya tentang algebra solve maupun algebra dual solve. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kurang dalam menjelaskan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk aplikasi trigonometri, di sini kita akan cari contoh soalnya di example problem. Terus kita finding an angle, using an angle. Lalu kita klik answer, step, dan ketemu hasilnya seperti ini, atau bisa untuk soal lainnya ini dan ketemu hasilnya. Kita cari contoh soal lain. Ternyata tidak bisa, jadi kita ganti soal. Oke, tidak bisa juga. Ini contoh dari pemfaktoran. Oke, sekian tutorial video dari saya. Semoga video ini dapat menambah wawasan Anda, dan maaf apabila tutorial yang saya tunjukkan tidak bisa mencakup semua tools dari aplikasi ini, karena aplikasi yang saya miliki itu sedang error. Saya nggak tahu kenapa, tapi udah saya install ulang tetap bisa juga, jadi mohon dimaklumi. Terima kasih. Sekian video penjelasan dari saya mengenai aplikasi Batrix ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan dan memberikan tutorial penggunaan aplikasi ini. Saya minta maaf sebesar-besarnya karena tidak dapat menjelaskan mengenai aplikasi ini dengan mendalam dan menyeluruh, dikarenakan ada kesalahan teknis pada aplikasi yang saya install. Oleh karena itu, saya dengan sangat memohon agar kesalahan saya dapat dimaklumi. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.